Hukum Perlindungan Anak. Maaf sebelumnya, nama Bapak siapa? Nama saya Cahya Hardiansyah. Bisa dipanggil Bapak siapa? Bapak Cahya ya. Sambil ditulis ya. Sambil saya pakai HP ya Bapak. Nama saya Cahya Hardiansyah. Pangkat saya itu saya lulusan S1 Fakultas Hukum di Unsika. Lulusan hukum. Fakultas Hukum ya. Baik Bapak, di sini kan kami mau menanyakan perihal pasal perlindungan anak. Nah kan sekarang banyak terjadinya kasus perceraian rumah tangga. Nah itu berpengaruh gak sih Pak dengan perlindungan anak? Kan banyak kekerasan terhadap rumah tangga yang berpengaruh pada anak. Menurut Bapak bagaimana? Kasus perceraian dampaknya Kepada anak. pada anak. Iya. Ya kalau orang tua bercerai pasti ada dampaknya ya ke anak. Secara psikologi anak pasti merasa beda dari umumnya anak-anak ya, karena tidak semua keluarga orang tuanya bercerai kan gitu ya. Nah, mungkin itu satu, dia minder lah sama teman-temannya. Kalau udah minder, anak-anak dampaknya pasti menyendiri, nggak mau bergaul, ya intinya mengasihkan diri lah. Itu contoh satu. Cuma terhadap psikologi atau kekerasan anak? Kekerasan. Terhadap kekerasan anak. Saya kira kalau percaya nggak ada hubungan sama kekerasan anak ya. Jadi kalau perceraian orang tua itu paling berdampak secara psikologis saja, psikologis. Kemudian ya kehidupannya mungkin dari materi ya kebutuhan hidup, biaya hidup mungkin kan. Kalau orang tuanya bercerai pasti berdampak. Baik, terima kasih Pak. Buat selanjutnya, kalau boleh tahu apa saja sih Pak bentuk kekerasan yang dialami anak dan bagaimana cara melindungi mereka dari kekerasan tersebut? Kekerasan anak. Iya. Kekerasan anak ada kekerasan fisik, ya, ada psikis, kemudian kayak perundungan itu bullying, pernah dengar kan? Ya. Nah, terus juga kekerasan seksual, ya, terus diskriminasi, intoleransi. Nah itu contoh-contohnya. Selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan ya Pak tentang kekerasan anak. Lalu bagaimana undang-undang di Indonesia melindungi anak-anak dari tindakan kejahatan? undang-undangnya Iya Pak. tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, undang-undang ini menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh hukum. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Undang-undang ini melarang kekerasan rumah tangga, baik fisik maupun psikis, serta penelantaran dalam rumah tangga. Kemudian satu lagi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, undang-undang ini mengatur perlindungan anak dari kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan diskriminasi. Itu undang-undangnya. Selanjutnya. Lanjut. Baik, nah selanjutnya Pak, tindakan apa sih yang dapat diambil dari jika kita mengetahui adanya anak yang mengalami eksploitasi atau kekerasan? Sebagai masyarakat, ya, kita juga bisa berkontribusi dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak-anak dengan berbagai cara. Contohnya meningkatkan kesadaran melalui penyuluhan. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak, tanda-tanda penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Kemudian mengajar partisipasi masyarakat. Ya, masyarakat dapat dilibatkan dalam kegiatan lokal yang pro pada anak, seperti patroli lingkungan, kemudian menjadi pengawas,
dan melaporkan kejadian mencurigakan. Kemudian melakukan pelatihan ya kepada masyarakat tentang perlindungan anak bagi orang tua. Terus Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk melindungi anak-anak dari bahaya di internet? teknologi digital. Teknologi digital dapat digunakan untuk melindungi anak dari bahaya internet, gitu ya. Iya. Nah, ada beberapa metode. Itu ada parental control namanya, itu untuk menyaring konten yang dapat dilihat anak. Nah, jadi kalau sekarang tuh YouTube tuh ada YouTube Kids, tahu kan? Nah, ada YouTube yang umum, ada YouTube Kids. Nah, jadi orang tua itu kalau memang memberikan HP kepada anaknya atau meminjamkan HP, nah di HP-nya itu kalau bisa YouTube-nya itu YouTube Kids, gitu ya. Nah, itu parental control. Jadi kalau YouTube yang biasa itu kan di situ ada video tentang kecelakaan yang memang tidak disaring lah, jadi sampai lukanya di videokan gitu kan. Itu kan anak-anak juga nggak boleh melihat itu. Kemudian nah itu aturan dasar ya, maksudnya itu aturan dasar. Jadi kita itu memberikan teknologi digital seperti HP, kemudian laptop, itu harus dikontrol ya, disaring. Nah, terus membatasi waktu. Jadi anak itu harus dibatasi waktunya untuk ya misalnya menggunakan internet, kemudian searching, itu dibatasi waktunya. Kemudian ini ada Pak Darwin. Pak Darwin? Ya. Bagaimana tadi sampai membatasi waktu ya? Iya, dibatasi waktu. Nah, waktunya dibatasi, kemudian diperiksa HP-nya, dilihat ya, secara berkala biar nggak maling-maling anaknya, nggak nyuri-nyuri gitu kan. Kalau orang tuanya lengah, dia download apa, gitu kan, nonton apa, nah itu jangan sampai terjadi. Kemudian mengajarkan anak tentang etika digital. Di situ dijabarkanlah etika digital dari anak-anak itu harus seperti apa dalam mengakses internet. Itu. Terima kasih Pak. Lanjut. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu apa dampak kekerasan verbal dan emosional terhadap perkembangan mental anak dan bagaimana mencegahnya? Kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu menimbulkan dampak psikologis ya pada anak. Ya, contohnya anak menjadi tidak peka dengan perasaan orang lain, kemudian mengganggu perkembangan, anak-anak menjadi agresif, gangguan emosi, hubungan sosial yang terganggu, kemudian yang terakhir itu memiliki kepribadian antisosial, dan yang paling parah itu bisa mengakibatkan apa? Depresi. Hah? Depresi terus? Bunuh diri. Itu ya, kekerasan verbal. Untuk mencegah kekerasan verbal ya, itu kan ya selanjutnya. Kita bisa melakukan hal-hal seperti yang saya jelaskan tadi, mengendalikan emosi. Ya, orang tua harus mampu mengendalikan emosi saat berhubungan dengan anak. Kemudian berdialog dengan anak untuk memahami alasannya apabila melakukan kesalahan. Kemudian tidak mengulangi kesalahan, jadi mengulangi kesalahan yang sama kepada anak. Jadi kalau orang tua punya salah ke anak, jangan diulangi lagi, gitu ya. Terus bersikap lemah lembut kepada anak, mengingat anak adalah investasi dunia akhirat, masa tua ya. Nah, kemudian tadi itu menerapkan pola asuh positif, terapkan pola asuh positif yang suportif, konstruktif dan menyenangkan. Itu. Kira-kira apa aja sih Pak layanan atau program pemerintah yang dimana ini tuh bisa mendukung gitu perlindungan anak?
dari kekerasan ya Pak. Layanan pemerintah Iya, atau program pemerintah maksudnya ya? Iya Pak. Program pemerintah untuk melindungi anak dari kekerasan ya. Oke, nah. Kalau di Polres Karawang ini kalian pernah dengar ini nggak apa aplikasi lapor Pak Kapolres? Pernah dengar ya? Pernah. Nah, itu salah satu ya bentuk pelayanan kepolisian ya. Jadi masyarakat itu bebas mengakses atau bisa langsung melaporkan melalui WA ya. Di situ kan ada tuh pamflet-pamfletnya, bannernya tentang lapor Pak Kapolres. Di situ kan di pampang nomor HP-nya, nomor WA-nya. Jadi mau orang tua, mau remaja, mau anak-anak yang udah ya bisa menggunakan WA bisa langsung melaporkan. Nah, itu salah satu program atau pelayanan dari kepolisian. Kemudian dari dinas sosial, kalau saya kira semua dinas itu ya, polisi, dinas sosial, kemudian bahkan panti asuhan itu membuka apa namanya kalau nomor apa itu, nomor layanan itu, hotline dia itu ya, apa sih namanya? Jadi nomornya itu dicantumkan di internet gitu. Jadi semua keluhan anak-anak, orang tua itu bisa mengakses telepon tersebut ya, dari dinas pemerintah maupun dari swasta tentang pengaduan tentang kekerasan terhadap anak ya. Nah itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Maaf mengganggu waktunya. Semoga jawaban Bapak tadi bisa bermanfaat buat kita ke depannya, dan terima kasih sudah membantu tugas PKN kita. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih ya. Saya titip pesan kalian di sekolah, di rumah itu harus aktif berbicara ya. Jangan merenung, jangan menyendiri. Jadi sikap-sikap seperti itu nantinya itu nggak apa ya. Jadi kita itu nggak tahu perkembangan gitu, ngerti ya? Nah, jangan jadi anak atau orang yang pasif. Jadilah orang yang aktif biar kita tahu ya, tahu segala hal itu dalam kehidupan itu tahu. Ya, jadi pesan jadi anak, jadi orang jangan pasif, tapi harus apa? Aktif bertanya, aktif ngobrol. Jadi jangan ada perasaan saya mau bertanya malu, ya. Itu pesan saya. Karena kalau itu malu, nanti kita nggak tahu apa, ya. Oke.